kembali lagi dengan Bunda Pica yang kali ini mau sharing MPASI lagi. Sharing kali ini Bunda mau sharing tentang bahan-bahan MPASI yang Bunda gunain ketika baby Pica MPASI 6 bulan pertamanya sampai sekarang udah 10 bulan ya. Jadi kemarin di Instagram beberapa Bunda ada yang nanyain ke Bunda, Bunda sebenarnya aku mau bentar lagi mau MPASI nih babyku, kira-kira bahan apa aja ya yang diperluin, terus apa aja yang harus atau wajib, kayak ini perlu nggak, kayak gitu perlu nggak, kayak gitu-gitu. Nah, Bunda bakal jelasin bahan apa aja yang Bunda pakai ketika baby Pica menjelang MPASI. Nah, jadi ini tuh bahan-bahannya Bunda Pica akan ceritain. Sebenarnya ini digunain dari umur 6 sampai 8 atau 9 bulanan gitu. Karena 10 bulanan biasanya Bunda Pica udah kasih baby Pica makan makanan dewasa kayak gitu. Atau enggak biasanya yang menunya nggak jauh beda, cuman dibikin lebih nasi lembek aja, lebih cepet aja masaknya gitu. Jadi nggak terlalu lembek-lembek banget. Oke deh, kita review satu persatu ya kegunaannya. Di 6 bulan pertama Bunda udah siapin baby Pica tepung beras. Waktu itu sebenarnya pakainya yang merek Bionic Farm, cuman kerdusnya nggak ketemu, jadi ini masih ada yang repack belum sempat dipakai. Ini tepung beras merah, dan ini Bunda Pica pakai karena cuma tinggal masak aja, cepet, dia seperti bubur sumsum ya. Nah, setelah itu yang paling penting yang harus dipunya ketika baru MPASI atau mau makan, itu kita harus punya lemak tambahan ya. Ini aku coba dari awal MPASI aku pakai butter. Butter macam-macam, bisa merek ini, bisa merek yang Elle juga. Nah, sebenarnya untuk 6 bulan pertama aku pakainya ini yang unsalted ya. Terus udah menjelang 8 bulan aku udah mulai stok yang ada garamnya. Nih, yang salted. Terus aku juga selingin dari 6 bulan dengan menggunakan ini Evo Casa di Olive Oil. Casa di Oliva. Ini minyak zaitun ya. Ini aku punya, ini buat ganti-gantian kalau butternya habis atau masaknya lagi pengen pakai minyak zaitun. Terus di umur 8 bulan aku beralih menggunakan ini minyak canola, karena minyak canola ini omega 3 dan omega 6 nya lebih banyak ya dibandingkan minyak zaitun atau butter. Aku juga selingin lemak tambahan di 8 bulan itu. Selain minyak canola aku pakai mentega juga. Cuman untuk goreng-gorengan yang cuman goreng-gorengan kayak kita gorengan mau menggoreng-goreng, biasanya aku pakai minyak kelapa biasa kayak tropikal atau bimoli yang kayak gitu-gitu. Cuman kalau untuk dimasukin ke bubur aku pakai ini, ke buburin langsung atau enggak ini. Itu sekilasan yang tentang lemak tambahan ya. Untuk 6 bulan aku punya nyetok itu, aku nyetok ini. Ini oat. Nih. Oat ini aku pakai untuk sarapan, buat menu sarapan, juga untuk selingan snack gitu. Tapi nggak untuk aku makan utama, karena makan utama aku biasanya tetap pakai beras, kentang, terus singkong dan ubi dan sebagainya kayak gitu. Aku jarang pakai ini karena oat ini dibilang bikin seret BB. Lalu aku nyentok ini multigrain atau kacang-kacangan. Ini aku kenapa nyetok multigrain, karena aku pengen nyobain aja semua jenis-jenis kacangnya. Ini tuh ada lentil orange, barley, terus kacang hijau, kacang Arab kayak gitu-gitu. Ada 5 sih, aku lupa apa aja. Terus kalau mau yang lain kayak kacang merah juga bisa. Kadang-kadang aku selingin dengan kacang, selain tahu tempe ya, aku selingin kacang merah. Terus juga bisa buncis, kacang panjang, pokoknya kacang-kacangan ya. Cuman kan kalau itu kan dia ada masaknya ya, dia nggak selalu awet di kulkas lama-lama. Kalau ini kan kita bisa lama gitu. Jadi kalau misalkan pas kita nggak punya stok tahu tempe atau sayur jenis-jenis kacang-kacangan yang fresh, aku biasanya pakai kacang-kacangan ini. Aku harus nyetok ini.
Nah, aku juga nyetok ini chia seed. Ini biasanya aku jadikan cemilan buahnya Baby Pica. Terus aku tinggal tabur aja kayak gitu. Dia selain baik, manfaatnya banyak, dia juga untuk mempercantik bubur purenya buah-buahannya dia. Yang gak kalah penting, ini aku pasti nyetok kaldu. Aku pernah coba yang Maseko dan juga pernah coba yang Aidan. Nah, ini tuh walaupun aku di usia 6 sampai 8 bulan aku rajin banget bikin kaldu sendiri. Walaupun aku bikin kaldu sendiri, tapi aku tetap nyetok ini karena kadang-kadang kaldu aku tiba-tiba habis, aku belum sempat bikin. Terus atau enggak masakan yang nggak butuh kaldu air, jadi misalkan kayak masak tumisan, aku lebih suka pakai bumbu-bumbu kayak gini, tinggal ditabur-tabur kayak kita masak pakai royco aja gitu. Terus nggak lupa juga ini adalah parsley. Nah, daun-daunan kering. Sebenarnya ini cuman untuk topping ya, untuk hiasan, tapi ini bener-bener bikin wangi, bikin wangi bubur anak kita. Terus dia juga bisa bikin percantik juga bubur kita gitu. Aku suka pakai ini hampir setiap makanannya Baby Pica, aku selalu tabur ini gitu. Nah, ada juga ini lemak, ini nggak kalah penting, ini keju. Aku udah cobain 3 merek keju Bell Cube, keju Kiri, dan juga keju yang Baby Bell. Baby Bell tuh yang bulat-bulat merah, aku nggak ada contohnya karena aku udah buang. Dan aku juga nggak jual. Ini aku pakai Bell Cube, ini pertama banget aku MPASI, aku wajib banget pokoknya pakai keju Bell Cube karena dia itu potongan kotak-kotak gitu. Ini aku sebutin ini keju plain ya. Kalau usianya belum 8 bulan, aku belum kasih gula garam atau enggak butter yang ada garamnya atau yang keju yang ada garamnya. Jadi aku semua di bawah 8 bulan itu aku selalu kasih yang plain semuanya. Begitupun dengan keju. Ini aku beli untuk 6 bulan karena dia ada 24 kotak gitu. Aku pakai ini untuk tambahan makan, dan juga untuk snack. Lebih sering sih snack sih. Kalau makanan aku lebih sering pakai lemak dari minyak-minyakan gitu. Terus yang kedua aku coba yang Baby Bell. Jadi ketika aku masih konsumsi yang ini, tapi aku juga punya yang Baby Bell soalnya Baby Bell itu lebih keras. Kalau ini kan dia kita taruh kotak-kotakan, kita taruh di mangkok aja, dia udah lumer gitu, lembut gitu. Kalau misalkan yang Baby Bell dia agak keras, jadi bisa untuk diparut gitu. Jadi Baby Bell itu bagus, tapi dia bagus untuk diparut gitu. Jadi buat topping, jadi bagus di bubur anak kita gitu. Terus udah mau menjelang 8 bulan, setelah aku udah pakai ini udah mau habis, udah pakai 2 kali kalau nggak salah ini aku pakai yang kiri karena yang kiri itu 6 porsi kotak-kotak juga. Nih. Tuh ini aku udah buka, ini masih ada. Tuh kayak gitu. Aku biasanya pakai kalau misalkan ini aku kalau buat jadiin topping, aku biasanya pakai ini, aku bagi 4. Jadi satu porsi kotak itu kan untuk 4 tuh, bisa dipotong-potong jadi 4. Jadi segede satu Bell Cube yang ini. Tapi biasanya aku udah 8 bulan karena keju Kiri ini bagus banget untuk booster BB. Aku biasanya aku biasanya pakai bisa sampai 1 gini, karena biasanya di atas 8 bulan itu aku pakai kejunya untuk bikin macaroni cheese atau untuk tumisan-tumisan apa kayak gitu-gitu, untuk bikin bubur apa yang kejunya tuh nggak masalah kalau banyak banget gitu. Next, di usia 7 bulan aku mulai pakai nyobain beras organik gitu. Sebenarnya beras organik itu kita nggak perlu pakai beras organik, karena pakai beras yang kita konsumsi di rumah yang biasa aja juga nggak apa-apa. Aku pakai beras organik karena aku nyobain untuk babyku itu beras mix. Jadi beras mixnya karena kebanyakan organik ya aku beli aja yang organik gitu. Nah ini tuh berasnya ada beras merah, ada beras coklat, beras hitam, dan ini organik. Nih aku beli ini kemasannya 250 gram. Terus aku juga udah di 7 bulan itu aku udah mulai kasih nutritional yeast ini. Tuh, ini tuh rasanya asin, kayak sedikit asin kayak keju gitu, pengganti keju. Dia tinggal ditaburin aja supaya bubur kita juga lebih bagus ya. Supaya buburnya cantik aja gitu, jadi ada toppingnya. Tapi selain itu nih memang ini menurut aku penting banget karena bener-bener bikin
gurih gitu, gurih bubur anak kita. Terus wangi, ini tuh kadang-kadang ini aku gunain untuk aku taburin ke dalam bubur, itu juga wangi pas lagi dimasak atau menjelang mau matang gitu. Aku taburin ini, atau ketika udah matang juga bisa ditaburin langsung gitu. Ini enak banget sih, aku suka banget pakai ini, sering aku pakai ini juga untuk topping juga sama parsley. Ini aku beli superfood goji berry dan quinoa. Ini jadi ini aku tuh beli goji berry. Ini untuk aku kasih ke babyku. Aku biasanya kasih dua butir aja setiap kali masak bareng, dimasak bareng di slow cooker. Ini fungsinya banyak banget, bagus banget. Bunda bisa cari tahu, bisa ada juga di Pica dijelasin juga sebagus apa sih superfood ini. Dan aku juga konsumsi, orang tuanya aku juga konsumsi. Ini bisa buat ngeteh, bisa buat dicampur dengan minuman hangat kayak gitu. Sedangkan yang quinoa ini dia superfood, ini itu pengganti karbo. Aku pernah cobain baby Pica pakai ini lebih banyak, atau waktu itu aku lupa apa tanpa beras, aku lupa. Dan ternyata baby Pica nggak doyan, dia memang doyannya memang beras. Jadi aku kasih ini itu untuk selingan doang. Misalkan aku mau masak, ini biasanya aku kasih 1 sendok makan, atau nggak sampai setengahnya lah, pokoknya ini cuman aku selingin aja gitu. Ini quinoa supaya karena ini tuh superfood bagus banget, jadi aku tetap kasih ke babyku penambah karbohidrat gitu. Nah, dan next, di usia 8 bulan udah mulai banyak numis-numis seperti yang aku bilang tadi. Aku udah banyak mulai numis itu menggunakan ini canola oil. Aku pakai merek Tropicana, tapi ada juga yang merek Mazola kalau nggak salah. Ini aku udah mulai numis-numis, tapi nggak selalu pakai ini. Jadi aku kadang-kadang juga pakai minyak goreng biasa aja. Kadang kan kita makanan keluarga juga goreng-gorengannya gitu. Jadi pakai minyak. Tapi perlu diingat ya Bunda, soalnya kalau pakai minyak goreng itu selalu pakai minyak goreng yang baru untuk baby kita, jangan yang bekas gitu. Nah, karena udah mulai usia 8 bulan udah mulai tumis-tumis, aku perlu banget nyetok ini. Kaldu tempe bubuk. Dan juga kadang-kadang aku pakai ini juga bisa kaldu apa namanya kale powder, sorry, ini kale powder. Jadi ini itu bubuk-bubukan untuk menggantikan sayuran, kale powder untuk menggantikan sayuran, atau ada juga wortel bubuk, atau juga ini tahu atau tempe powder gitu. Ini untuk menggantikan protein nabati. Ini aku penting juga, aku punya cadangan. Jadi ketika aku masak sesuatu tumisan atau goreng-gorengan, atau aku mau bikin bakso, nggak mungkin kan aku mau bikin gimana caranya supaya menunya si bakso itu jadi menu 4 bintang atau 4 kuadrat atau menu lengkap. Itu adalah caranya aku kasih bubuk-bubukan ini, karena kan bakso nggak mungkin aku kasih. Kalau wortel mungkin oke ya, tapi kalau kayak tahu atau tempe gitu kan kayaknya agak ribet atau kurang cocok atau takut gagal gitu. Jadi better aku kasih bubuk-bubukan kayak gini. Yang penting udah ada udah ada pengganti si sayuran sama protein nabati kayak gitu, atau goreng-gorengan yang lain lah yang bisa menggantikan prona sama sama sayuran gitu. Terus aku juga udah mulai masak pakai oregano gini. Tuh, ini sama sih, mirip-mirip fungsinya untuk jadi kayak pewangi, bumbu aromatik gitulah, kayak parsley juga. Kadang-kadang kan parsley kita pakai nggak selalu jadi taburan, kadang-kadang dijadiin di masakan, dicampur di masakan kayak gitu. Terus aku juga nyoba ini, beli Himalayan pink salt, tapi aku beli waktu itu yang 50 gram aja, yang sedikit aja. Ini untuk baby Pica, kalau misalkan masak aku kadang-kadang pakai ini salt. Walaupun sebenarnya ini nggak terlalu aku sering pakai, nggak terlalu berguna juga, karena salt itu memang bagus untuk orang dewasa, tapi tidak terlalu baik untuk bayi, karena bayi tetap butuh garam meja biasa ya Bun, karena kandungan yodiumnya lebih ada gitu yang garam meja biasa. Itu dari informasi yang pernah aku tahu, yang pernah baca highlightnya Dokter Meta ya. Jadi ini tuh aku pakai kadang-kadang doang, karena mengingat ini juga merupakan garam yang baik, yang mineralnya bagus. Jadi kadang-kadang aku pakai ini, kadang-kadang aku pakai yang garam meja biasa. Terus aku juga berkreasi masak dengan makaroni gitu. Ini tuh ada makaroni, baby makaroni yang kecil-kecil. Terus ada juga ini, aku pakai yang vegeroni.
Terus ini ada juga yang kecil-kecil juga, alfabet makaroni tuh lucu banget, kecil-kecil. Ini kita nggak perlu pakai yang ini sih, kita harus potong-potong dulu ya. Kalau baby picanya masih kalau babynya masih 8 bulan. Kalau ini tuh nggak usah, karena ini tuh udah kecil-kecil banget. Ini udah pas porsinya. Baby yang baru belajar ngunyah naik tekstur itu udah harus cobain ini karena ini kecil-kecil. Kalau ini waktu itu aku potong-potong kalau 8 bulan. Kalau udah 10 bulan ke atas mungkin udah enggak ya. Nah ini nih aku nyetok makaroni kayak gini karena kadang-kadang aku suka bikin sarapan atau bikin snack atau bikin makanan-makanan utamanya dia juga kadang-kadang aku pakai makaroni gitu. Terus aku juga tambahin ini di usia 8 bulanan aku udah kasih dia topping macem-macem. Jadi nggak cuman parsley, nutritionalis, keju kayak gitu-gitu doang. Aku juga udah mulai tambahin abon. Nah ini tuh abon bonco, abon premium. Dia ini teksturnya masih bubuk ya. Jadi usia 8 bulan itu aku belum kasih dia abon-abon yang bertekstur kayak abon dewasa yang agak krenyes-krenyes gitu. Aku masih kasih bubuk ini. Sebenarnya ini baby pica yang baru belajar naik tekstur di usia 8 bulan biasanya aku naikin di bagian protein hewaninya aja, yang aku bikin sedikit cincang kayak gitu-gitu, atau nasi yang atau bubur yang udah nggak terlalu encer, udah berbentuk sedikit nasi-nasi gitu. Tapi tetap abonnya aku masih kasih yang abon premium ini, yang abon sapi merek Bonco. Nah Mams, jadi udah segitu aja. Sebenarnya masih banyak banget ya model-model kayak bahan-bahan MPASI yang lainnya. Kayak misalkan ini aku punya Noseti Rainbow Mix, ini pasta yang gandum. Pokoknya macem-macem. Mams juga bisa pakai kayak ini kacang hijau kupas organik atau kacang merah organik dan sebagainya, pokoknya macem-macem. Tapi yang tadi itu aku sebutin itu yang pernah aku pakai, yang sebenarnya bahan-bahan MPASI itu banyak banget dan Bunda bisa berkreasi macam-macam, bikin menu, bikin kreasi masak kayak gitu-gitu, sekreatif mungkin. Itu seru banget. Dan ini Bunda Pica sharing yang tadi Bunda Pica pakai itu bisa dipakai semuanya, bisa dicobain, bisa juga enggak, itu terserah sama Bunda ya. Sebenarnya yang paling penting adalah bubur baby kita itu mencakup 4 bintang atau menu lengkap termasuk lemak tambahan kayak gitu. Dan ini semua bahan-bahan ini Bunda bisa beli di Pica Little Sugar nih. Nanti aku kasih di description box. Nanti Bunda bisa beli di situ karena pilihannya macam-macam. Bunda bisa mau berkreasi masak apapun yang Bunda pengen. Oke, sekian dari Bunda Pica. Terima kasih karena sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum.